Sayyidina Al-Haqqani adalah salah seorang tokoh dari tarekat Naqsabandiyah Al-Aliyah dan beliau ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang. Di Malaysia sendiri, ajarannya sudah diharamkan. Namun belakangan ini ada sebahagian pihak yang menginginkan bahwa ajaran tarekat yang dibawa oleh Sayyidina Al-Haqqani ini untuk diperbolehkan kembali. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam tentang ajaran yang dibawa oleh Syekh Najim. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang akidah Syekh Najim Al-Haqqani. Muhammad Najim Al-Haqqani An-Naqsabandi ini adalah salah seorang tokoh terkemuka Sufi Naqsabandi. Ia dulunya tinggal di Siprus dan memiliki pengikut di Eropa, Amerika, Asia Timur, dan tempat lainnya. Ia wafat pada tahun 1435 Hijriah. Syekh Najim banyak menulis sejumlah buku tentang tarekat Naqsabandi. Dengan meneliti pemikirannya, kita menemukan bahwa ia terjerumus ke dalam banyak masalah yang bermasalah, termasuk yang akan kita sampaikan ini diantaranya ialah promosinya terhadap syirik yang nyata. Dalam salah satu pelajarannya, dia berkata, kita tidak boleh menyapa Tuhan yang maha mulia secara langsung, tetapi kita dapat menyapa kutub atau wali atau orang yang suci berpangkat tinggi yang memegang kendali. Kemudian dia berkata, Oktab, yaitu jamak dari kutub, adalah orang-orang Allah, Lahul Mahfud, dan mengendalikan urusan dunia, terutama guru kita, kutub yang memegang kendali. Ini adalah bentuk yang menyekutukan Allah dalam ketuhanannya, yaitu syirik rububiyah, dan menyekutukannya dalam ibadah. Mengimani adanya seseorang yang berkuasa di samping Allah adalah menyekutukannya dengan orang lain dalam ketuhanannya, dan meyakini bahwa tidak boleh memohon kepada Allah secara langsung, dan bahwa seseorang harus memohon kepadanya melalui aktab. Ini adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam keilahiannya, yaitu syirik uluhiyah. Syirik jenis ini banyak terdapat di kalangan kaum Sufi. Muhammad Jamjami Al-Maghribi, salah seorang tokoh Sufi, kemudian Allah membimbingnya kepada tauhid dan sunnah, berkata, berbicara tentang bid'ah kaum Sufi, salah satunya adalah klaim mereka bahwa para aulia atau wali memegang kendali dalam menjalankan urusan alam semesta, sehingga mereka memberi kepada sebagian dan menahan dari yang lain. Mereka memuliakan sebagian dan merendahkan yang lain, dan mereka mengangkat orang ke posisi otoritas dan memecat yang lain darinya. Karena keyakinan yang rusak ini, kaum Sufi berpaling kepada mereka yang mereka yakini sebagai aulia dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan mereka berkata, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kami meminta kepada mereka dan mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dan ketika mereka mengunjungi kuburan mereka, mereka melafalkan sebaris ayat, Engkau adalah pintunya dan Allah maha pemurah. Barang siapa yang datang kepadamu, niscaya akan dikabulkan keinginannya dan akan diberi dengan limpahan karunia-Nya. Kepercayaan ini sama dengan kepercayaan kaum musyrikin terhadap berhala yang mereka sembah. Mereka berkata, kami menyembah mereka hanya agar mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah untuk memenuhi kebutuhan kami. Allah memberitahu kami tentang mereka dalam Al-Quran. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya di langit dan di bumi? Maha tinggi Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Quran Surat Yunus ayat 18. Allah menyatakan di sini bahwa mereka berdusta ketika mengatakan hal itu. Karena bid'ah ini, kuburan orang mati telah menjadi tempat ziarah yang didatangi orang-orang jahiliyah ketika tertimpa musibah. Dan sebahagian dari mereka mendatangi kuburan itu untuk meminta keturunan atau untuk berobat dari penyakit.
maka kuburan itu telah menjadi seperti berhala yang disembah selain Allah. Salah satu tindakan Syekh Najim Al-Haqqani yang sangat bertentangan dengan Islam adalah selain mengatakan bahwa Allah tidak dapat dimintai secara langsung, melainkan harus dimintai melalui aktab dalam sebuah pertemuan yang direkam dengan Paus Gereja Katolik Benediktus ke-16, Najim Al-Haqqani meminta Paus untuk mendoakannya. Ini menunjukkan seberapa jauh orang-orang saat ini telah menyimpang dari agama Islam dan kodrat sebagai manusia yang baik, karena ia melarang untuk menyapa Allah secara langsung. Kemudian ia meminta pemimpin orang-orang Kristen yang sesat untuk mendoakannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia sangat bodoh dalam hal kepercayaan kepada kesetiaan kepada orang-orang beriman dan penolakan terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana ia bersikap sangat lembut terhadap Paus Kristen dan salah seorang muridnya mencium tangan Paus di depannya, namun ia bersikap keras terhadap orang-orang yang ia sebut sebagai Wahabi dan Salafi, yang ia cerca dengan kata-kata yang kasar. Hal ini menegaskan apa yang telah dikemukakan oleh sebahagian peneliti bahwa tasawuf dengan memberikan dukungan kepada para tiran kafir merupakan salah satu sebab kemunduran umat Islam. Maka teman-teman sekalian, salah satu pendapat Syekh Najim Al-Haqqani yang keliru adalah bahwa ia mengatakan bahwa dirinya termasuk orang-orang yang telah ditebus oleh Yang Maha Pemurah dari api neraka, dan bahwa malaikat yang ada di sebelah kanannya mencatat amal-amal baiknya, sedangkan malaikat yang ada di sebelah kirinya tidak mencatat apa-apa. Contoh lain dari kesesatan dari Syekh Najim ialah apa yang terjadi di dalam pertemuan-pertemuan tarinya. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim yang berkata, ketika Al-Quran dibacakan, mereka duduk diam, bukan karena takut kepada Allah, tetapi seperti orang yang pikirannya sedang kacau. Bila mulai bernyanyi, mereka bagaikan keledai yang meringik. Demi Allah, tarian mereka bukanlah karena Allah. Gendang dan seruling serta suara merdu seorang penyanyi. Kapan Anda pernah melihat ibadah yang diiringi musik dan hiburan? Mirip dengan itu adalah apa yang telah terjadi dalam pertemuannya, di mana pria dan wanita bercampur baur, dan kehadiran wanita yang tidak tertutup dan memakai riasan, dan mereka mencium tangannya. Adapun setelah kita melihat penyimpangan, maka kesimpulannya adalah bahwa Syekh Najim Al-Haqqani dapat dikatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam bid'ah-bid'ah yang besar dan yang serius, yang sebagian dapat menyebabkannya menjadi kafir dan sebagian lain tidak seburuk itu. Dia dan kelompoknya termasuk orang-orang yang paling sesat, maka hendaklah kita memperingatkan manusia terhadapnya dan terhadap kelompoknya dengan menunjukkan kesesatan mereka dengan hikmah. Hal ini merupakan bagian dari keikhlasan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, maka menetapkan bahwa dirinya sendiri harus dianggap kafir tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukannya dan tidak adanya halangan untuk melakukannya, sebagaimana kaidah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang mengkafirkan seseorang. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.